Baik, selamat pagi Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Adila Ilhami dengan NPM 13.011.019.0059 dari tutor 10 yang akan menjelaskan terkait em, pemberian obat pada pasien diabetes. Selanjutnya, saya mendapatkan kasus ketiga, yaitu Nyonya Mentari, 62 tahun, dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2, datang ke poliklinik penyakit dalam untuk kontrol. Pasien mendapat terapi metformin 3 kali 500 mg, glimepiride 1 kali 5 mg, simvastatin 20 mg, dan amlodipin 10 mg, semua obat diminum secara teratur. Pasien mengeluh ada kesemutan pada ujung kaki dan sering nyeri pada dada kiri yang hilang timbul. Nyonya Mentari membawa hasil laboratorium dengan kadar glukosa puasa 180 mg per desiliter, kemudian glukosa 260 mg per desiliter. Tulislah kombinasi obat dari pasien ini dan juga di sini saya diminta untuk menuliskan resep obat untuk pasien 2 minggu ke depan. Setelah melihat kasus ketiga ini, yang pertama diagnosis dari pasien mellitus diagnosis dari pasien yaitu diabetes mellitus tipe 2, melihat tadi juga kadar glukosanya yang tinggi. Kenapa tidak tipe 1? Karena jadi juga tidak disebutkan adanya penyakit autoimun. Kondisi fisiologisnya, pasien merupakan pasien geriatri karena melihat umurnya 62 tahun. Kondisi patologisnya terdapat insulin yang kurang, kemudian juga ada resistensi insulin, memang ini terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kondisi lain-lainnya, pasien ternyata mengalami juga hipertensi. Dilihat dari bahwa pasien ini diberikan obat amlodipin, di mana amlodipin ini merupakan obat penurun tekanan darah. Pasien juga menderita kolesterol karena pasien diberi obat simvastatin, di mana ini merupakan obat golongan statin yang tergabung pada obat untuk dislipidemia, di mana ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Pasien juga memiliki sakit dada, kemudian kesemutan. Setelah melihat ini, ternyata pasien telah diberikan 2 kombinasi obat, namun ternyata hasilnya masih saja menunjukkan kadar gula darah yang tinggi. Di mana menurut algoritma dari Perkeni, jika pasien diberikan kombinasi 2 obat tidak menunjukkan hasil yang tidak menyampai target, yaitu di bawah 7% HbA1c-nya, maka pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi 3 kombinasi obat. Pada pasien ini kita tahu bahwa tadi kadar glukosa darahnya sudah hampir 260 mg, di mana jika kita konversikan kepada nilai HbA1c, ini menunjukkan nilai di atas 9%, di mana memang ini juga dianjurkan untuk dilakukan terapi 3 obat. Dan setelah melihat adanya hipertensi pada pasien ini, maka saya juga berhati-hati karena ditakutkan adanya juga gangguan jantung pada pasien. Sehingga melihat keadaan ini, saya memilih obat-obat antidiabetes yang memang aman bagi penderita gangguan jantung seperti SGLT2, DPP-4 inhibitor, dan juga GLP-1, di mana kita tahu bahwa ketiga obat ini merupakan obat yang sangat aman untuk penderita gangguan jantung. Kemudian untuk obat pertama tentunya metformin tetap diberikan mengingat ini memang first line dengan keuntungan yang banyak dan juga dia aman untuk dikonsumsi pada pasien geriatri dan juga resiko hipoglikemia yang rendah. Sedangkan untuk sulfonylurea yang juga diberikan kepada pasien di mana pasien diberikan glimepiride, ini kelas sulfonylurea tidak lagi saya berikan karena tadi juga dia tidak menunjukkan efek yang baik, tidak dapat mencapai target. Kemudian juga pada dasarnya memang sulfonylurea ini punya kontraindikasi pada pasien geriatri. Dan dari ketiga obat GLP-1, SGLT2, dan juga DPP-4 inhibitor, saya tidak mencantumkan GLP-1 karena GLP-1 ini harus diadministrasikan melalui injeksi. Di mana pada pasien geriatri, penggunaan obat secara injeksi ini cenderung beresiko. Itulah kenapa saya memilih kedua obat lainnya, SGLT2 dan juga DPP-4. Ini juga merupakan salah satu anjuran dari American Diabetes Association yang menyebutkan bahwa pasien dengan resiko gangguan jantung sebaiknya diberikan SGLT2 jika tidak dapat diberikan GLP-1. Dan juga untuk pemilihan obat ketiga diberikan DPP-4 inhibitor. Untuk simvastatin dan amlodipin tetap diberikan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan kolesterol. Tujuan terapi mengendalikan kadar gula darah, mencapai kondisi glisemik dengan tetap memperhatikan risiko komplikasi makrovaskuler.
Regimen dosisnya untuk metformin, yang mana ini kelompok biguanides, itu kekuatan obatnya 500, 850, dan 1000, sediaan obat tablet, frekuensi pemberian 2 kali sehari 500 mg, oral, cara pemberian saat pemberian setelah atau saat makan, dan lama pemberian 2 minggu. Sedangkan untuk dapagliflozin ini merupakan obat kelas SGLT2, kekuatan obatnya 5 atau 10 mg, sediaan obat tablet, frekuensi pemberian 5 mg 1 kali sehari, cara pemberian oral, saat pemberian tidak tergantung jadwal makan, lama pemberian 2 minggu. Kemudian untuk DPP4 inhibitor, nama obat sitagliptin, kekuatan obat 25, 50, 100 mg, sediaan obat tablet, frekuensi pemberian 100 mg 1 kali sehari, cara pemberian oral, saat pemberian tidak bergantung jadwal makan, ini diambil dari perkeni, lama pemberian 2 minggu. Nah, kemudian ini untuk resep yang telah saya tuliskan, di mana metformin 500 mg sebanyak 28 untuk 2 minggu, tablet dan juga dikonsumsi setelah makan. Sebenarnya dapat dikonsumsi saat makan juga, namun ini untuk memudahkan pasien, jadi saya memilih salah satunya. Kemudian untuk dapagliflozin 5 mg tablet sebanyak 14, itu juga 1 kali sehari. Di sini saya sebenarnya menurut perkeni itu tidak bergantung jadwal makan, namun untuk memudahkan pasien memahami aturan, maka di sini juga ada anjuran untuk dilakukan sebelum makan, mengingat dapagliflozin ini juga bisa menurunkan kadar glukosa darah setelah makan. Untuk sitagliptin 100 mg itu diberikan sebanyak 14 diberikan juga pada saat makan. Itulah tadi, inilah dan resep ini ditujukan untuk Nyonya Mentari yang umurnya 62 tahun untuk pasien, sehingga ini juga untuk ini penting untuk dituliskan supaya tidak ada kesalahan pemberian pada pasien. Dan itulah tadi untuk penjelasan yang dapat saya berikan, Dok. Kemudian mengapa juga saya juga datang dengan alternatif lain, mengingat bahwa dapagliflozin dan sitagliptin ini merupakan obat yang relatif mahal biayanya, maka jika pasien memiliki kesulitan dalam pembiayaan, pasien bisa saja hanya diberikan metformin dan juga dapagliflozin terlebih dahulu. Ini juga sesuai dengan rekomendasi ADM bahwa sebenarnya bisa saja juga 2 obat terlebih dahulu, metformin dan kelas SGLT2, yaitu dapagliflozin. Namun jika setelah 3 bulan tetap tidak menunjukkan hasil yang sesuai target, maka barulah dapat dilakukan dengan 3 obat kombinasi, yaitu sitagliptin. Begitu. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, Dok, atas perhatiannya. Saya juga memohon maaf jika masih terdapat kesalahan ataupun pemahaman-pemahaman yang masih belum sempurna. Itulah tadi anjuran obat yang dapat saya rekomendasikan menurut pengetahuan yang saya dapat. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.